لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majelis Ta'lim ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi senantiasa menjadi orang-orang yang tahu dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisa-sisa usia kita yang hari demi hari yang usia bertambah, penyakit pun bertambah, rasa badan lemah letih, saraf, jadi menuju arah pulangnya kepada Allah sudah semakin terasa bagi kita. Jadi dengan waktu yang kita rasakan saat ini, sebagaimana yang kita pahami di dalam kitab Tauhid Wasithiyah, Tauhid Wasithiyah, di sana berbicara masalah beriman kepada hari kiamat. Ya, sama artinya kita berbicara masalah kematian, gitu. Jadi dengan adanya hari kiamat, hari berbangkit, itu merupakan dorongan besar dengan kita beriman hikmah, beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit, hari ba'ats, yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Itu merupakan dorongan bagi kita untuk mempersiapkan menghadapi sebuah kematian, karena adanya lagi kehidupan sesudah kematian, adanya hari berbangkit sesudah kematian. Jadi dengan itu merupakan dorongan yang sangat luar biasa untuk menghadapinya, itu yaitu bersiapkan diri ibadah kepada Allah, beramal kepada Allah. Itu ya, harus beribadah dan beramal didasari dengan ilmu. Jadi dorongan untuk menghadapi hari berbangkit, kuatlah semangat kita untuk beribadah dan beramal, dan kuat pula lah jiwa kita untuk hadir di majelis ta'lim, menuntut ilmu. Dari sekian banyak orang yang kita lihat, tapi sebenarnya bukan melihat orang sebenarnya, tapi ya pada kenyataannya begitu.
dengan sekian banyak orang yang kita lihat, sangat beruntung kita malam hari ini. Sangat beruntung kita malam hari ini melihat sekian banyaknya orang yang sibuk lalu lalang di jalan, yang naik kendaraan, kan begitu, yang berjalan kaki, yang ngomong-ngomong dan berbincang, hanya bukanlah menganggap hebat kita, hanya kitalah malam hari ini yang menuju arah rumah Allah, mengarah ke majelis ta'lim untuk menuntut ilmu. Sekian ribu orang yang kita lihat di jalan. Jadi sangat beruntung kita malam hari ini. Apakah hebat pengaruhnya sehingga membuat para malaikat sibuk, membuat malaikat sibuk. Jadi malam hari ini sibuk malaikat memperhatikan kita. Wahabbat alaihimul malaikah, artinya apa? Berkeliling para malaikat malam hari ini turun. Wahabbat alaihimul malaikah. Kapan itu malaikat berkeliling malam hari ini? Dikarenakan kita hadir di majelis ta'lim, yaitu apa? Yaitu hadis tadarusul ilmi atau tadarusul Quran. Itu hadir di majelis ta'lim tadarus Quran atau tadarusul ilm, menuntut ilmu. Jadi senanglah kita malam hari ini, senang hati kita, ya hati kita mampu kita taklukkan ya. Padahal tadi Bapak mungkin di rumah ada yang nak tidur, ada yang sudah membuka TV atau tidak. Ada pula dah beruntung dipersiapkan memang mulai dari sore tadi anak ngaji malam. Ada pula pas di situ jam di situ dia kecontak. Tapi yang kita pandang hari ini kita nilai hadirnya di majelis ta'lim. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada manusia yang terbaik. Yang terbaik nasabnya, yang terbaik akhlaknya, yang terbaik tubuhnya, manusia yang paling terbaik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbaik apa tadi? Terbaik nasab. Apa nasab? Keturunan. Jelas keturunan Muhammad. Mulai dari dirinya Abdullah Abdul Muttalib, terus kepada Hashim, Kinan, terus langsung pikir terus kepada Nabi Ismail. Jelas sekali nasabnya. Baru kepada Ibrahim, terus kepada terus ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ternyata Rasul adalah keturunan Ismail Ibrahim dan juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Terus direngket. Jadi jelas nasabnya. Jadi Muhammad adalah manusia yang terbaik yang jelas nasabnya. Nasib itu bagaimana? Anda wallahu alam. Begitu tadi dimulai Salihin bin Idris bin Ayahullah, udah tak jauh ke atas, udah mengambang. Dan 5 ke atas sudah tak tahu lah entah siapa. Iya, udah pilih gue gak mana. Tak tahu lah terus. Rata-rata kita ni aku 5-6 ke atas sudah tak tahu suku kali kau. Anda kuhan kubuhan tak nampak lah. Nanti mandi tak tahu lah aku dah. Jadi Rasul adalah jelas nasabnya. Baru sebaik-baik bentuk rupa wajah, perawakannya tuh, saraf-saraf susunan sarafnya, otaknya sempurna, fisiknya sebaik-baik fisik, sebaik-baik akhlak dan seterusnya. Jadi pantaslah ke manusia ini selalu kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sejarah panjang kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Baiklah hadirin rahimakumullah.
malam hari ini taat kita tunjukkan kita yang pasti. Sebenarnya memang mana kami kita terapkanlah semua ya. Ketua itu nanti bacakannya. Memang anak pakai kitab semua. Tak bisa lagi main mengambang-ngambang. Jadi biar supaya kajiannya tak kajian mengambang, tak kajian acak. Begitu. Ya. Oke lah. Malam hari ini bapak kita mengambang juga lah. Nah, jadi mengambang lah dulu. Tapi walaupun mengambang tapi pasti. Ya. Oke hadirin rahimakumullah. Kembali lagi saya ulang kajian kita yang lewat sebulan yang lalu. Ada berapa begini ya yang wajib dipatuhi gitu di dalam kata kalau dulu di dalam kehidupan kita ini, kata kalau dulu semacam jamaah, semacam kepemimpinan, ada berapa kepemimpinan yang wajib dipatuhi? Ada berapa kepemimpinan yang wajib dipatuhi? Wajib patuh, kalau tak patuh hancur. Dan ingat kata Ali, al-haqqu bila nizamin yahlibul batil bin nizam. Yang hak jika tak disusun pasti hancur, dihancurkan oleh yang batil, yang tersusun. Yang tersusun ini nanti yang dimaksud adalah kepatuhan. Jadi ada beberapa. Yang pertama, kita wajib patuh kepada pemimpin. Pertama, pemimpin, walaupun nanti tak itu yang pertama, pokok urutannya ya, adalah pemimpin perang. Pemimpin apa? Pemimpin perang. Kalau sempat bapak sebagai prajurit tak patuh kepada pimpinan, kalah tidak? Kalah. Kau di sini, kau sebagai ini tak. Nah, pikir, atuannya agak aku ni kau cucu hidup. Inilah penyakit di antara kita karena selama hari tak terlatih kita untuk mentaati sesuatu. Tak terlatih kita untuk mentaati sesuatu. Ketika diajak untuk mentaati sesuatu, datang gengsi kita, karena kita pun beranggapan kita juga dipatuhi. Jadi datanglah gengsi kita. Makanya tak mau kita mau orang Islam ini begitu. Tak mau patuh, tak mau tunduk, datang gengsi, datang dari dalam melawan. Datang melawan dari dalam. Jadi kekalahan umat Islam di situ. Sami'na wa ata'na itu tidak ada dari dalam. Yang selalu ada sami'na wa asayna. Didongakkan tapi ditongkari. Khasanya tabakah khasa kekayaan dia, tabakah khasa keilmuan dia jika dia mematuhi seseorang. Mana cocok Ustaz Solihin padu sama Pak Nolen? Karena Pak Nolen itu guru umum, Ustaz Solihin itu guru agama. Nah, begitu datang dari dalam. Datang dari dalam itu bukan ganggu, bukan kacau. Datang pula macam Pak Ahmad, Majedan, mobilnya 6, kaya pula dia. Mana cocok dia padu sama Pak Nolen? Pak Nolen bawa mobil tidak? Bawa mobil dia. Mungkin apa motor kamu sedang adu? Apa pelaku padu dulu? Ini yang datang dari dalam. Jadi ini membuat kita hancur. Kenapa kan terbakar, artinya terjagahi kehebatan kita gara-gara disuruh patuh kepada seseorang. Jadi hancurnya di situ tidak patuh kepada pimpinan peperangan ketika itu. Dah ya. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu asbab apa kalahnya perang Uhud?
Sebabnya apa? Ada batu. Tak patuhnya kepada pimpinan. Siapa langsung pimpinan perang ketika perang Uhud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dilihat nanti di surah At-Taubah di surah 9 nanti. Ya. Baik. Kalau kamu patuh dan tunduk kan begitu kepada pimpinan itu di surah Al-Imran itu ya, surah Al-Imran begitu juga. Poin tentaku begitu kalau kamu patuh dan tunduk itu di ayat berapa lagi yang di ayat 100 atasnya begitu akan turun 3 minggu malam malaikat akan siap membantu kamu musawimin yang memakai tanda-tanda patuh. Jadi kata Rasul 50 orang berada di atas bukit pasukan pemanah. Jangan turun sebelum ada komando turun baik kalah maupun menang. Baik kalah maupun menang. Jangan turun dari atas bukit Uhud. Kecuali saya perintahkan kata Rasul. Turun. Ini umat Islam sudah menang. Nama gasaknya siapa? Ali radhiyallahu an. Siapa lagi pamannya? Hamzah, Talha, membawa bendera kaum muslimin. Kucar kacir 2000 karena pasukan musuh 2.800 sudah lari, yang 200 sudah duluan pasukan Khalid bin Walid ke balik bukit Uhud. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 ini pasukan inti kalau sekarang sniper apa namanya itu pasukan berani matinya sudah itu kuda-kudanya sudah siap main karate, menjingkang kuda tak pakai tali, tak lagi pakai helikopter. Zaman sahabat kuda tak pakai apa lagi, tak pakai apa ketek. Itu orang kita ni tonton balik ni semua kuda dia apa ni iya itu saja menggelepok ketakutan. Kalau Zubair bin Awam tolak malu pakai kuda tak pakai apa, kuda sendiri sudah tahu gesek sedikit ke kiri ke kanan saat itu Khalid bin Walid sudah duluan 200 orang ahli perang dahsyat. Udah begitu udah lari musuh talunggu lah apa ini mani bawah serak diikuti apa udah tak lagi dah coba itu apa dah turunlah pasukan pemanah. Jadi Amr bin As ya, Sa'ad bin Abi Waqqas jangan turun, tolong jangan turun. Tidak ada komando dari Rasul. Apa kata itu? Bukan ada orang. Apa yang ditakutkan? Jadi turun ini Pak hadirin rahimakumullah, bahasa kasarnya pengkhianatan. Bahasa kasarnya. Kalau bahasa halusnya bukan pengkhianatan, tapi apanya sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada tujuan untuk mengkhianati Rasul karena menganggap sudah aman dan mengumpulkan ghanimah. Kumpul-kumpulkan orang turun. Tinggal berapa di atas? Tinggal 7. Begitu tinggal 7 tuh keluar lah pasukan Khalid bin Walid. Habislah diserang lah di atas tuh. Nanti tuh. Tidak dapat mulai di atas jum. Puncak kacir lah. Puncak kacir tuh. Jadi rupanya bendera orang kafir Quraisy sudah jatuh. Dinaikkan Khalid bin Walid dah balik bendera tu. Begitu dinaikkan di poket kalah. Antara dia orang kafir tak tahu lah Pak. Antara halaluya, antara awal tahu lah kan.
Nampak orang itu dari jauh, bendera kata orang, hop belok lah balik ke nama bendera itu. Sementara Ali namanya Abu tadi, kalau ada sedikit, begitu balik Arab, ini kan pasukan Rasul ketika itu kan tinggal 600. Itu kan aturan 1000. Pulang 300. Tinggal 700, baru yang 100 lagi itu yang dibagi-bagi pemanah, limpul, lagi 6 pulang. Gara-gara apa? Terkecoh dengan munafik. Jadi itu dimaafkan oleh Allah. Yang munafik tadi dan ikut dengan munafik itu dimaafkan Allah kalau dipanggil balik masuk. Dipanggil balik masuk hadirin Allah. Dipanggil balik masuk. Jadi pendekkan cerita balik tak kujut din ng 600 man yang nang kami ribuan ni mabasera lah. Ujak kacir lah, ujak. Wow, jauh. Tak lalang lintang bukan. Tinggal Rasul bersama beberapa orang sahabat mamukik-mukik. Wahai kaum muslimin. Kan itu kan? Ini Allah dan Rasul memanggil kalian. Berkumpullah. Nabi bisa berkumpul hanya 9 orang. 9 orang. Termasuk dari situ Allah berkumpul, gabung balik. Ada beberapa orang sahabat. Ada beberapa orang sahabat. Yang berkumpul. Si apa saja yang aku kasih kecamu kau kata Rasul kalau saya tolak itu panahkan saja. Rupanya ini panahkan itu lah kadang-kadang matu panah nanti bamatu lagi. Tapi sekali dipanahkan membunuh orang. Masuk panahkan membunuh orang. Itu gagahannya bertahan. Kalau tidak habis menurut akal habis semua pasukan Rasul dipasang oleh kafir Quraisy ketika itu. Udah disitulah Rasul didatangi siapa namanya, bukan Daksul itu yang pada berjanji akan membunuh Rasul dan begitu. Di situ Rasul melemparnya dengan tombak lombing sehingga para sahabat ketika itu terlempar 9 orang ke belakang. Kan saking goncangnya tembakan Rasul. Cuk. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi hadirin rahimakumullah, bayangkan akibat tidak kepatuhan itu kepada pimpinan itu Rasul sendiri yang memimpin, sehingga yang 600 orang pun kucar kacir gara-gara sedikit saja berbuat maksiat mendurhakai pemimpin ketika itu. Selagi kebenaran yang dicakapkan pemimpin tadi apabila ditongkari sama artinya apa? Berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kekalahan di pihak siapa? Di pihak kaum muslimin dan mukminin. Bukan tak merinding gelora kita. Sedikit saja kekalahan. Sedikit saja. Kekalahan di mana? Tidak sami'na wa ata'na. Habis ketika itu jangan tanya lagi, serak kaum muslimin. Akhirnya mengundurkan diri kaum muslimin, naiklah ke Bukit Uhud, dan begitu di situ lepas cakap siapa dengan angkuhnya siapa? Abu Sufyan. Ada seseorang yang tidak kuperintahkan untuk dimutilasi dan tidak saya larang. Yang dimaksud situ Hamzah. Ternyata siapa? Orang yang kesayangan Rasul, Hamzah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah risiko. Tidak sami'na wa ata'na dengan pemimpin mengalami kekalahan ketika itu. Tapi sebenarnya tidak dikatakan kekalahan, tetapi ujian nanti akan ditobus kembali. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di yang ikut perang Uhud itu menyadari akan kesalahan dan kelemahan mereka. Di mana mereka sadari tidak patuhnya kepada Rasul ketika itu. Yang kedua, banyak hal-hal yang Allah bukakan rahasia. Kenapa Allah kasih ujian di perang Uhud? Rupanya ada pun di hati mereka yang juga takut mati. Sampai-sampai ada orang itu mengatakan ke orang kafir itu, jangan kau bunuh aku ya, siapa aku balik ke agama kau. Sampai ada begitu Allah bukakan juga
Ya, ada baru yang ketiga Allah buka lagi. Ada juga punya dalam hatinya itu punya anak harta rampasan juga. Perang Uhud tuh banyak Allah buka lagi. Rupanya ada juga rupanya memang munafik berpura-pura ikut. Jadi Allah hendak membersihkan. Jadi perang Uhud kalahnya adalah kenapa? Karena hendak membersihkan orang-orang yang utaknya jahat yang ada di dalam katakanlah dulu pengikut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan dibukakan oleh Allah di surah Ali Imran dan juga di surah At-Taubah. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari situ dapatlah sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan di situ? Kalau ada orang nang keluar di dalam jamaah Rasul itu, keluar dilari, kata Allah jangan lagi kau jemput. Kecuali nama ikut nih jemput ke balik. Yang lari berapa orang tadi? 300 keluar. Jangan lagi jemput itu, kata Rasul. Kenapa? Kata Allah itu munafik. Apa tujuannya? Anak membersihkan Rasul, membersihkan jamaah Rasul dan sahabat dari siapa? Dari kancah munafik. Anda Allah bersihkan. Tapi ada nanti di dalam jamaah Rasul itu sahabat tuh tak ikut-ikut dengan munafik. Itu disuruh Rasul saru-saru jemput. Kenapa? Dia tak ikut-ikut dengan munafik. Dia tak mengerti. Bagi dikasih tahu, apa? Nah begitu jawabannya dia. Anak gue pikirnya, udah pulang dulu deh. Hati nanti, fabima rahmatin minallahi ilin talahum walau kunta faddan ahlijul qalbi lam faddu min haulik. Dikarenakan rahmat kurnia Allah lah. Ya, fabima rahmatin minallahi ilin talahum, jikalau kau berlaku kasar terhadap mereka, niscaya mereka nanti akan merajuk dan menjauhkan diri dirimu. Oleh sebab itu bermusyawarahlah dengan mereka. Siapa tadi ini? Orang yang sempatlah lari dipujuk balik masuk, jangan sampai kau dendam dengan orang yang masuk ini balik. Jangan kau dendam. Nanti kalau kau dendam nanti, kamu sebagai pimpinan Abu Bakar Umar dendam, nanti mereka bisa saja nanti betul-betul murtad, bisa saja nanti merajuk, tak lagi bersemangat. Jadi yang mudah keluar sempat masuk balik, jangan dimusuhi, tapi harus lihai. Rasul ketika itu lihai, betul-betul mengikut munafik, bukan karena jiwanya munafik. Betul-betul mengikut munafik, terikut-ikut munafik, bukan jiwanya munafik. Jadi Rasul tahu ketika itu. Nah, jadi hadirin, ini tetap berlaku. Kata sejarah, apa namanya ini? Pengaruh kisahnya ini pasti akan hidup. Apa saja pun kumpulan yang kamu ciptakan, gerakan apa yang kamu ciptakan, ini pasti akan terjadi. Uhud pertama dan Uhud kedua dan Uhud sampai akhir zaman itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada dalam jamaah yang bakal luaran, jangan pada merajuk Pak Nelen. Allah Ta'ala nak membersihkan jamaah ini dari siapa? Dari munafik. Itu bahasa kasar kan? Tersinggung bapak macam begitu. Tersinggung bapak. Mengapa bapak tersinggung bapak bukan yang kedua? Tersinggung lah macam cakap terusan. Berarti ada yang kedua. Kalau ada yang kedua, berarti tadi apa? Allah Ta'ala nak membersihkan. Kenapa? Sayang Allah kalau kumpulan itu semakin elok anak mendudukan agama Allah, tak mau Allah Ta'ala bercampur sama namun munafik. Kalau kan Allah. Jadi jangan pernah sakit hati, jangan pernah merajuk, jangan pernah kecil hati. Baju anda, ujang berkeluaran jang, ujang akan keluar dari jang. Ya sorry, jangan sorry. Timbang di dalam dia jadi apa lah? Jadi ketombe. Itu ketombe. Bapak ketombe. Gatal. Iya, ini mereka keluar. Kecuali dia tak ikut-ikut. Kan tahunya kita nanti ikut-ikut sama nak keluar. Kan tahunya kan? Oh dia tak tahu tuh. Padahal, kan aku kau. Macam mana? Aku dah kena begini-gini aku dah. Tak tahu aku. Ini aku coba aku keluar aku tidak kan. Nanti dia ikut-ikut memakan dia ni. Jangan begitu dia masuk. Ini kalau dah keluar masuk balik. Ke tetangga dia. Jangan boleh dikejar malah. Dia ikut-ikut. Tapi kalau mau keluar jangan bapak pujuk lagi.
Rasul tak pernah memuji siapa? Abdullah bin Ubay. Jangan. Tapi ingat, jika masuk biarkan. Jika masuk biar. Kalau baca sejarah perang Uhud nanti. Masuk biarkan. Kenapa? Allah Ta'ala begitulah caranya membersihkan. Apabila dia tetap di dalam, maka tetaplah jamaah perang Uhud, jamaah maksiat ketika itu. Tapi ingat Pak, kalau kita maksiat, pastikan keesokan harinya umat Islam pasti kalah. Tapi jika musuh berbuat maksiat, tolong intip kata Rasul. Pergi, siapa kan suka kubu musuh, umpamanya kan? Kau kafir. Amal bawa maksiat orang itu dah, pastikan umat Islam mau nak. Tapi jika kalau kubu orang kafir maksiat, kaum muslimin juga maksiat, yang kalah siapa? Kaum muslimin. Kalau sama-sama maksiat, yang kalah kaum muslimin. Pokoknya kafirnya pesta porang. Kalau nak porang besok, malam ini berjinah-jinah dulu. Berjinah, minum mabuk, udah supaya hilang rasa takut. Udah pastikan besok kalah. Makanya kaum muslimin menghadapinya dengan sabar, ibadah kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Udah balik ke kisah pertama. Siapa yang wajib dipatuhi tadi? Perang apa yang pertama tadi? Kumpulan pimpinan perang. Kalau pimpinan perang bapak tak patuh, mati bapak, mati apa? Mati kafir. Di waktu perang Khaybar, perang apa Pak? Khaybar. Kan sampai 14 hari dikopung apa? Khaybar. 14 hari. Ada di antara sahabat tak sabar. Kata Rasul, jangan maju sebelum ku perintahkan. Rupanya dibuka orang Yahudi perang tanding. Tahu perang tanding? Perang duel. Keluarlah si Marhab. Marhab ini adik-beradik, tinggi-tinggi orang ini, tinggi pohon kurma. Kamu jatuhkan kamu, bapak-bapak kamu. Padahal Yahudi tak bisa percaya ini. Kata Rasul, jangan kau sombong. Awas, orang Yahudi ini cukup menipu. Memang dikasih tahu Rasul. Tak sabar dia. Cium-cium dulu pada kamu kacau. Selalu asal dipanah kamu. Allah mengatakan, syahid dia. Apa yang syahid itu Rasul? Dia sahabat. Kenapa ya Rasul? Kan kau bilang jangan maju. Mati dia. Mati apa? Berada sesungguhnya jenazahnya berada di neraka kata Rasul. Mari ini tidak berburu apa? Kalau tak kampung dah dulu hadapinya. Gara-gara apa Pak? Tak patuh kepada Rasul ketika itu. Pimpinan tadi. Kuasa dia menganggap begini rugi patuh sama Rasul. Agak gitu. Rugi. Padahal itu ibadah. Kemenangan itu perang, tak bisa ditongkari pimpinan perang. Kalah. Mati apa Rasul? Mati berada di neraka. Lalu mati syahid itu kan? Mati. Udah tak begitu kata Rasul, nanti perintahkan. Betul lah, besok harinya barulah perang tanding buka. Siapa yang pertama keluar? Balik si Marhab tadi. Si Marhab ini jahat Yahudi ini. Udah, siapa kata Rasul yang tampil menghadapi si Marhab? Kira-kira ke bahasa kasar, no? Jadi Rasul tak bagi bahasanya. Siapa menghadapi si setan Yahudi ini? Begitu apa? Tunjuk tangan adik. Begitu adik menganggap muka. Ahmad Basalama, Muhammad bin Basalama ya. Muhammad bin Basalama. Jangan adik. Rasul, jangan Ali, saya kata. Kenapa kau? Kata Ali dan kata Rasul, kenapa kau? Si Marhab ini pengkhianat. Adikku dibunuh semalam. Nama adiknya si Mahmud bin Masalamah. Adik siapa? Adik si Muhammad bin Masalamah. Adik si Mahmud. Kubon semalam di waktu kecapean tuh, waktu memanah-manah tuh, para kaum Yahudi. Kecapean di pagi dari ke rumah tua. Godung ulah kuntu, dibalik-baliknya tidak tidur kecapean.
Bukan mengasingkan diri juga oleh itu. Supaya batu tu. Sila dia tidur. Datang si Marhab ni dami batu nang bosak. Digulingkan dari atas. Tahu bocahin kepalanya ni. Begitu bocah habis dilarikan ke hadapan Rasul. Dia tak sempat lah Rasul memegangnya. Mat syahid dia. Syahid kau kata Rasul. Syahid dia. Jadi aku hendak membalas kematian si Ahmad kata siapa? Kata Ahmad bin Salamah. Okeylah kata Rasul. Main dah. Jadi si Marhab ini pokok tinggi sebelum main bersair-sair. Inilah Marhab. Ini syairnya sampai sekarang kata masih ada itu di buku orang Yahudi. Syair-syair itu. Lihatlah ototku yang tegap begitu. Lihatlah pedangku yang kencang berkilau seperti kilat begitu. Memuji-muji Yahudi sudah dijamin Tuhan masuk surga. Sayalah orang yang pertama akan tunjukkan kepada kalian. Begitu bumap. Apa kata si Ahmad bin Salamah? Lama kali kau bahasa syair maka tu mulai main gitu. Tak tahu aku lagi dah. Main dah mulai dah. Tuntang. Hampir permainannya memakan 3 jam. 3 jam dalam permainan ini semua ranting-rantingnya ada babatahan. Debu-debu bertembangan. Orang yang dekat di zaman sahabat saja bahkan angin dari podang ini terlempar. Saking koncangnya Marhab ni, saking hebatnya si Ahmad bin Salamah yang memainkannya. Anginnya saja kalau begitu terlempar itu. Pada macam sayup, lurus. Pangsam dibikin podang orang ni. Tungtang. Sampai batang-batang pohon kurma. Tahu pohon kurma? Satu kap apa lah batang? Satu kap batang kelapa. Putus dua diconcang waktu putus. Dalam sejarah mengatakan bayangkan podangnya itu sekeras apa dan sekuat apa tangan orang membabatnya itu sehingga putus koma. Batangnya putus. Kuasa kita kalau putus ikut main sisa. Mau putusan. Ini tidak dengan podang waktu saja. Putus. Jadi matinya Marhab kapan? Ketika dipotong si Ahmad bin Salamah ini kurma, dia lakkan si Marhab ini kurma ini kurma ini kalau sayur dipotong kan tolong gitu. Tolong begitu, dia lakkan siapa? Di waktu mengalahkan itu lah. Podang si Ahmad bin Salamah itu. Yang dipotongnya bukan dadanya, kakinya. Cap dipotongnya lah kaki kanan. Kaki kanan si Marhab. Begitu tak pakai kaki lah. Ahmad bunuh saja aku. Golak Salamah. Tidak katanya. Cak lagi kiri. Bunuh saja aku. Tidak katanya. Udah. Tak duduklah, datanglah Ali membak podang. Cap itu Ali. Begitu bunuh Ali mati, dikutip Ali podangnya. Sama-sama perisainya, sama-sama lobeng apanya. Songkok apa dulu? Songkok badai. Ali kata siapa? Ahmad bin Salamah. Itu bagianku. Apa kata Ali? Tidak, yang menghabiskan nyawanya aku. Apa? Nampak Rasulullah batong kaki orang ni. Apa ini dari bukan ni? Ini kecah pepuangan ini kecah. Duel. Masa pula ya Rasul bagiannya kata. Sedangkan aku nang kucing tadi masih mati. Iya pula ni. Kau pun pula kita udah concang cerikan bawa lah kau nak habis kau pula bagian. Jadi tak ada bagian ni kata Ali. Dalam bagian dia lah itu. Awak dah kalau ini kecilkanlah Salamah. Akan membunuh bukan kau tak sanggup aku membunuh dia. Biar aku siksa dia, kau sok hebat dia dah. Ada aku disiksa dia. Jadi dapatlah rata rampasan siapa? Si Muhammad bin Salamah. Udah masuk pula adiknya perang tanding. Nama adiknya siapa? Haris. Siapa? Haris. Adik siapa? Adik si Marhab. Adik siapa Pak? Si Marhab. Oh bapak muda-muda masa mengingat ibu payah. Karena aku nak tua. Jadi adiknya si Haris. Udah, sabontak. Kalau tak silap saya, entah siapa menaklukkannya. Alah, diguyangan saya takut, mati. Masuk anak ketiga. Yang ketiga ni, kalau tak silap saya si Basir. Siapa namanya? Basir. Antara dua, kalau tak Basir, Yasir. Tapi saya lebih yakin Basir nama, si Basir.
Si Basir inilah takojut Rasul. Subhanallah kata Rasul. Apakah ada manusia setinggi ini kata Rasul? Kalau tak salah tengok aku kata Rasul, ini 5 hasta kata Rasul. Kenapa? Begitu juga keluar, tinggi sarupa sama apa tadi pohon kurma. Apa kata sahabat? Rasul lebih tinggi lagi dan kau cakapan tu. Astagfirullah kata Rasul. Takojut Rasul. Siapa ini? Mana punya ini kata Rasul. Tak ada bahan menunjuk. Ditunjuk Rasul. Siapa bro kamu? Anak Sophia. Siapa? Hah? Anak Sophia? Anak tantenya siapa? Hah? Kalis. Amr bin As itu siapa? Atau Jubair? Amr bin As. Amr bin As ya. Siapa itu? Kepot Masjid sepupu Rasul. Omanya siapa? Sophia. Tahu kamu Sophia? Sophia inilah mampu membunuh mato-mato ketika itu hendak menyerang kota Makkah. Siapa namanya? Namanya Sophia. Abdul Muttalib. Sophia nama membunuh. Sophia ini jago. Pemain seni bela diri. Kok bahasa sekarang pemain kungfu, karate, abli di atasnya itu. Jago Sofiani. Dia mana tidak naik langsung. Sini bela diri, main orang yang dasar. Tante Rasul. Tampung. Rupanya Rasul tahu siapa yang ahli. Bagiannya Jubair. Jubair tak siapa apa. Amr bin As apa itu ya? Amr bin As itu ya. Hah? Jubair mana sudah? Jubair Amr begitu kita sebut ya. Sebagian siapa ini? Bagian Amr begitu. Amr bin As itu kita sebut ya. Nanti kita mau balik. Jubair itu lah kita sebut antara dua. Udah, bagian siapa nih? Bagian Amr bin As. Datang Sophia. Kira-kira lalu adik kau dunia itu. Tahu bapak setinggi mana dia sama Amr bin As? Setinggi pusat. Jadi Syasir tuh setinggi pusat adalah siapa nih? Amr bin As saja. Kan gaya budak lah itu, gaya anakku. Kasih saya. Saya kasih tinggi saya. Sajam lah aku ya. Saya dikasih sajam. Pusat. Jadi di mana Amr bin As kasus begini. Podangnya budak macam panjang. Pamak itu dari hadapi. Apa kata Rasul? Jangan kau bimbang Sophia. Setiap Rasul pasti Allah kasih, kalau bahasa kasarnya budikat, apa kau bahasa? Geng-gengnya pengawalnya. Jadi salah satu kata Allah, dia inilah pengawal. Jangan kau takut. Jadi siapa nih? Kata Allah Amr bin As ini. Tahu kamu kehebatan dia? Gara-gara dia nila ada di dalam perang bukan perang Khaybar, perang Hunain. Ketika itu 10.000 pasukan ya kan lari, pasukan dari Taif. Siapa yang datang? Syahdu. Jangan takut, kata pimpinan itu. Siapa yang datang? Jangan takut. Kalau ini Amr bin As pakai sorban kuning. Siapa kau tengok Inun yang ada di pundaknya, dibukanya podang dua, rupanya podang di pundaknya dua, dan jurus panjang. Kalau itu hari ini belum maaf. Apa dia film yang kamu tonton di TV? Siapa kamu tonton? Ini jadi kebanggaan. Lebih dahsyat. Amr bin As, semua pasukan ajak pulang. Tak imang-imang gitu. Itulah hikmahnya bikin Tuhan akan hebat dia. Dia sendiri nampak sobat dari jauh. Lari 10.000 pasukan. Rupanya ada peristiwa yang dahsyat waktu kocik. Main dengan panah duel. Dipijak-pijak Amr bin As semuanya. Rupanya dia kepuasan jadi pemimpin. Rupanya dia terbawa-bawa macam bosan. Begitu main takut juga pada dia, mak. Walaupun dulu waktu kocik. Rupanya kamu sama pengaruh. Iya, rupanya. Tapi jangan aku kan mengajari 5 baduri ya. Kalau ada anak itu kocik berduel. Tokan tuh saya kata. Jadi jangan kamu ajak begitu, jangan berapa. Jadi makanya ada kamu. Itu anak musuh itu ya kan. Memang anak musuh pula, aja pula anak sama anak jemaah, pula Pak. Ya giling lah.
Buat bapak aku bosak. Itulah kehebatannya. Jadi main aja nang setinggi pusat sama nang setinggi batang kalap. Batang kalap. Tahu bapak, kalau itu lebih dahsyat lagi. Asalkan balago marah. Tapi kata siapa sahabat mengatakan Amr bin As tidak mau balago podang. Kenapa tak mau balago podang? Karena dia tidak akan mampu nanti menahan kuat apa ini pasang terlempar. Jadi Amr bin As pas macam burung. Tahu macam burung. Melompat. Tumpuk salah. Jingkak melompat. Rupanya amat dahsyat dia rupanya. Bisa dia dari pokok kayu, pokok palkoma itu tunjang kasaran, tembak kasaran. Memang kalau aku bayangkan kalau aku memulakan sejarahnya itu amat lebih dahsyat lah rupanya dari film-film Brahma Kumbara. Angin itu kalau kono ujung padang basir ni ke batu nang boksa, bolah dua batu tu, basir kocak. Kono ke apa namanya tadi? Ini pohon kurma putus dua. Itu yang dia lakukan siapa? Dijungkit-jungkit balikannya melompat apa? Rupanya lama-lama rupanya asik nang dah kosong ini apa ini? Tak mengenai orang, asik mengenai ke tanah, tak panti ke gunung, ditarik juga, tak mampu dan lama lota. Udah, soalnya siapa? Kamu minat, soalnya minum ada pihak. Ada lagi gitu? Lalu lagi gitu? Lepas lah. Begitu lama sudah tinggal jadi orang baca ikan lah. Mati. Ibarat raksasa melawan raksasa itu. Setinggi pusat. Itu adalah kehebatannya. Jadi kenapa menang waktu itu? Karena patuhnya dengan pemimpin perang. Jadi ini belum puang lagi dah. Kalau sampai besok puang tonggak, kalah. Udah. Baru pemimpin di dalam negara. Pemimpin dalam negara. Kalau compatlah rakyat tak patuh, hancur tidak negara. Malah lah Pak. Kopi. Makanya hadis mengatakan kosong satu saat lebih berbahaya ketimbang tak kosong tapi dipimpin orang yang zalim. Bisa dipahami? Kosong sesaat tak ada pemimpin lebih berbahaya ketimbang tak kosong tapi pemimpinnya zalim. Yang Mak bilang kacau punya itu tidak Pak. Tak ada pemimpin, tak ada begitu. Pak bayangkan tak ada nona dia pun. Wah masih begini dia dah. Wah, saya dipatuhi. Itu lebih berbahaya ketimbang ada pemimpin tadi zalim. Masih ada yang memerintahkan itu tak, itu berbahaya. Jadi wajib mematuhi pemimpin negara. Ustaz, walaupun maksiat, lah cerita gitu nih. Bahwa nanti la ta'ata li makhluqin bima ya'tillah. Tentang maksiat yang dilarang, yang tentang maksiat yang diperintahkan, jangan jangan ditaati. Tapi namun untuk tidak patuh itu salah satu kerugian yang amat besar. Tidak patuh, kerugian yang amat besar. Kerugian bagi siapa? Bagi kaum muslim? Bagi kaum muslimin. Di mana kerugian Ustaz? Sementara antum belum punya kekuatan. Menghancur kita, mau kita sebab itu menghancur kaum muslimin. Tapi jikalau kita ingin membenahinya, kaum muslimin kita perkuat karena pemimpin yang zalim munculnya dari bawah. Ini tak ada yang kita jiwai. Nah harus sama kita selalu terpompa egois dan emosional. Kalau juga lah air pompa cuma malam yakum bima anjalallah. Ujung-ujungnya apa? Memusuhi pemimpin. Ini salah satu kelemahan kita. Jadi dalam syariat yang kedua wajib dipatuhi apa? Pemimpin negara. Mungkin tak kita jabat kemalaman panjang lebar. Bayangkan Bapak resiko tidak patuh dengan pemimpin negara. Bayangkan macam apa rakyat itu nanti. Anjak apapun yang kita bikin tak menjadi. Anjak apapun yang kita bikin pasti tidak akan menjadi. Oh udah kosong pemimpin. Kosong pemimpin negara zalim nih. Siapa nak Bapak pimpin? Bapak nak naik. Siapa nak Bapak pimpin? Adanya kepatuhan kita sama ketua kita ni apa? Kau ada masalah dagangan. Kau coba dagangan jauh. Kau tu kita tinggalkan. Kau tinggal lagi. Kan kau naik lagi dagangan begini lagi ada nampak gitu. Maka kita bikin jamaah. Patut lagi. Kau dah jauh cabut ni ikuti.
Jadi besar kali risikonya. Jadi akhirnya dengan patuhnya kita saat ini dengan negara yang ada ini, ada kesempatan kita kok untuk menegakkan kebenaran, akan membuat jamaah dan perbaikan-perbaikan. Jadi wajib dipatuhi. Selama apa? Tidak diperintahkan berbuat maksiat. Apabila tidak patuhi, kehancuran dan kerugian bagi kaum muslimin sendiri. Bukan artinya Bapak sepakat dengan kejahatan, bukan sepakat dengan kejelekan atau maksiat, bukan artinya patuh dengan ini jelim itu apa? Bagaimana kau memahaminya, kan begitu kan? Nah, itu ya. Baru yang ketiga, pimpinan dalam sholat. Pimpinan dalam sholat wajib dipatuhi. Siapa yang mendahului dari imam atau rasul akan ditukar kepalanya dengan apa? Keledai atau imam. Tak suka bapak sama imam tuh. Gua ngajak imam tuh. Allah akan tunda. Allah apa? Belum pula bapak. Tapi di situ juga bapak bagi sentuh. Awas kepala batu sama keledai. Kalau tak suka bapak sama imamnya, kalau bapak bukan kau. Jadi situ. Omong mati, mungkin imamnya tak beres. Kerja tak beres, ini beres bacuannya beres. Cuma tak suka saja. Karena di sini kita tak suka. Apa boleh pangkat di kepala di batu ibu ada? Tabakah apa awak ecek-eceknya? Baru jelas tobu lagi. Baru jelas tobu, baru empat lagi kereta tobunya dan tak tampung. Udah mau tak boleh patuh semua itu. Akan menimbulkan kehancuran. Itu pimpinan dalam sholat. Jadi patuh. Kalau salah, ada cara mengingatkan. Subhanallah. Bukan salah, pang itu mudah belakang. Apa macam kita? Baik tahu lah imam itu juga belakang. Ayo busuk. Jadi pimpinan dalam sholat. Baru yang keempat, pimpinan dalam rumah tangga. Pimpinan rumah tangga, suami wajib siapa patuh? Istri, anak-anak patuh kepada pimpinan. Kalau tidak akan hancur. Begitu. Baru yang kelima, musafir. Apabila berjalan 3 orang, maka hendaklah kamu angkat salah seorang menjadi pemimpin kamu. Musafir, perjalanan. Udah kirim ngaji nih bawa tahu kita tuh. Dulu mana penting itu? Kami baca begini videonya. Harus bukan supaya yang pula dulu. Bukan tenang kamarnya pula. Jadi kita udah berjamaah kemana pergi harus ada pimpinan. Bentuk memang tidak motor. Siapa apa kita ambil kita? Masa ada Pano. Ya, itu mesti buat. Wajib patuhi. Kata-katanya bawa di galon, situ semayang. Nah, bisa kan tuh kira-kira pimpinan ambil musafir mungkin musawarah, bisa katanya. Kalau bisa musawarah. Jangan sampai ini sana kita. Di sana ayak panas begitu bagus. Oh, udah sana. Di sana ada panas yang bisa nanti memecok kopi adik. Udah, begitu. Kalau katanya tak bisa, di sini udah ikuti patuhi. Mak kau ada ini patuhi. Mau nongku. Tidak mau untuk bapak patuhi walaupun keluar dari hati bapak, dia patuhi. Bapak akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Bapak akan selamat di jalan. Kenapa? Karena bapak sudah serahkan kepada Allah, dia adalah pimpinan. Jangan bapak tongkak dari hati bapak tidak akan selamat. Jadi kau tabakan juga kalau tadi. Ya. Jadi patuhi dia. Udah, barulah dikiaskan semua. Sedangkan di musafir dibentuk jamaah ada pemimpinannya, apalagi anda memimpin agama Allah macam kita bikin ini. Pak kata Rasulullah begitu istilah ungkapannya, apalagi jamaah kita bentuk begini. Umat yang banyak, ya supaya mudah kita berkomunikasi, maka kita bentuk jamaah yang wajib dipatuhi musafir 3 orang, jamaah bau. Banyak jumlahnya, lebih wajib lagi dipatuhi. Kalau tidak akan hancur. Jadi bapak tak rugi mematuhi siapa jadi ketua bapak saat ini. Malah itu malah ketua. Betul lah, melihat bona. Udah, bikin panjang bapak. Kalau ada jadi bapak nak tongkak begitu lebih bagus bapak mundur. Ada jadi begitu kayak apa lagi itu? Buat lagu bona. Udah, berarti bapak udah mulai ada bibit-bibit di dalam. Bibit apa? Bibit munafik. Tapi jika bapak patuh, bapak akan melatih diri bapak menjadi orang yang patuh untuk menuju kepada yang lebih besar. Dari yang kecil bapak mampu, apalagi yang lebih besar. Inilah kita untuk melatih diri kita menuju kepada apa? Akan lebih besar lagi nanti
akan tegaknya khilafah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kok dari kunci begini Bapak tak mampu diatur? Kapan lagi Bapak bisa diatur? Kalau udah berjamaah begini Bapak udah munafik, macam mana pula Bapak di rumah ini? Di rumah tangga Bapak. Pasti Bapak parah Bapak di rumah tangga Bapak. Di sini Bapak tak bisa diatur. Ayo aku chat kalau di rumah, pasti aku dari rumah tu lah keluar. Cerminan diri Bapak adalah di rumah itu adalah di situ dia. Oh, berarti kalau bagi di rumah udah dibegini gitu. Ketika keluar munafik Yahudi ke Rasul tak lalu kau Muhammad, tak lalu kau melawan di Khaybar tu. Kenapa tak lalu? Banyak pasukan di dalam. Makanan setahun tak habis. Unta-unta, kuda-kuda, harta-harta. Hebat, benteng-bentengnya kuat. Apakah kau hendak merebut aku tinggu kata Rasul? Tidak, maksud saya selamatkan saya. Selamatkan saya dan lindungi saya. Saya sudah lihat di dalam kitab Taurat bahwasanya Muhammad pasti akan menang. Kalau munafik Yahudi, awas, jiwa-jiwa munafik tetap ada dalam diri kita. Setiap kumpulan apa saja yang dibentuk sudah kuceritakan lewat. Ada 4 yang dihadapi pimpinan. Yang pertama apa tadi? Orang kafir. Kalau kafir tak ada, orang kafir apa lagi pernah ada? Utaknya kafir. Apa? Mesti tu. Orang kafir tak ada Rasul, Ustaz, udah utaknya kafir. Ya, yang kedua apa? Munafik itu dihadapi. Yang ketiga apa? Ahlul maksiat. Yang keempat apa? Orang pemberi manang setia. Dihadapi juga. Diboleh terus. Jadi begitulah hadirin. Jadi ada 5 kepemimpinan yang wajib dipatuhi. Jadi Bapak tak pala tabakah kakayun Bapak turun pangkat Bapak sebagai Ustaz aku dah. Atau gengsinya aku patuh sama ketua. Wah, banyak nak hafal Quran dari dia. Yakin tidak Bapak banyak nak hafal Quran sama Pak Nohlen? Yakin Bapak. Tapi apa? Tetap sami'na. Bapak hal aku sami'na dengan waktu dengan dia. Itu akan diberikan oleh Allah ibadah sama aku besok. Semoga itu menjadi amal ibadahku. Dan dia masih jadi ketua pula sama. Sami'na waktu juga. Jadi ketua Pak Ayub, sami'na waktu. Selagi yang mereka pimpin itu kebaikan. Tidak bersolat juga begitu dalam Islam istri, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi latihlah diri patuh dan tunduk kepada pimpinan ya agar apa saja kita bentuk akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, jika semakin kuat nanti ibadah, semakin taat kepada Allah, semakin kuat tauhid dan jamaah ini, Allah akan tunjukkan para munafiknya akan bakal sendiri. Jadi jangan Bapak dengan angka yang sedikit membuat Bapak menangis. Kata Rasul, kemenangan kaum muslimin dan mukminat bukan terletak pada jumlahnya, bukan terletak pada pasukannya, bukan terletak pada senjatanya, tapi terletak pada apa? Istiqomah dan keimanannya. Belum ada satu sejarah yang mengatakan, buka sejarah, kemenangan kaum muslimin karena jumlah perangnya dahsyat dan pasukannya banyak. Coba cari Bapak, tunjukkan sama saya kitab mana, halaman berapa menceritakan kemenangan kaum muslimin karena jumlah yang amat banyak dan senjatanya handal dan jumlahnya banyak. Jumlah Bapak kitabnya? Sejarah kapan itu? Tidak pernah Pak. Tak pernah lebih banyak jumlah kaum muslimin daripada orang kafir. Tahu Bapak berapa pasukan 100.000 pembukaan Konstantinopel? Berapa kaum muslimin? 30.000. Orang kafir ketika itu Konstantinopel berapa? 250.000. Seimbang. Siapa menang? Kaum muslimin. Perang Uhud. Kaum muslimin berapa? 600 orang. Kaum kafir Quraisy 3.000 sekian. Coba cek ke Bapak sejarah. Jumlah musuhnya sebanyak Ustaz. Makanya jumlah jamaah ini bukan pakai obat. Banyak. Bukan pakai kayu. Maka untuk kamu ada kayu dalam ada sayur. Kayu itu kau harto Pak kampung sayur di sayur. Ada pula sangat. Mobilnya mau orang hebat di jamaah itu. Tidak Pak, belum tentu. Karena orang kayu yang tongkak pula kan Bapak lagi. Dia pula ada mengatur. Dia turun juga tuh. Karena katu tak paham tuh.
Tidak. Jadi letak kemenangan jamaah ini bukan perkara banyak latub, tetapi apa? Istiqomah, keyakinan dan keimanan. Terus amalkan dengan Allah. Jika jumlahnya pula ada, alhamdulillah, tak apa-apa, makin pakai. Tapi jangan terus bapak sodi. Oh, dia punya MTC minyak. Makin sedikit orang yang bakal keluar. Maksud bapak. Ada bakal keluar, dia nampak jolas nama nang katombe. Itu. Jadi maksud saya lagi dorongan kepada kita. Itu naikkan semangat. Tapi kalau ada bapak tersinggung malam hari ini, berarti calon-calon nak keluar. Iya. Tapi kami pun tak basuh di hati, ya kan Bang Juanda, kalau nak keluar tak apa-apa. Tapi ingat, kalau bapak keluar jangan bapak menghancur MTC dia Pak ya. Nanti bapak babalo. Diam-diam saja bapak, kata Bito bisa aja bapak. Tapi pikir saja jangan bapak hancur MTC nih. Nanti bapak babalo. Lalu bapak bukan ketua itu bukan kami. Siapa lalu bapak? Oh, Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besok bapak dibilang kan bapak keracunan, tak keracunan nanti dah dalam batu. Dah bapak menyinggung dalam batu Pak. Iya, goreng. Baca kap kita kesurupan. Geneng heng. Oh baca di mana lah dia. Kau ada kau udah tak ada kesurupan aku dah. Kau ada keracunan nanti ada kau makan santet. Kenapa begini? Ada kau kalau udah jamaah. Waktu itu udahlah. Boleh kita lah kau. Udahlah ya. Jadi itu dulu malam hari ini pertemuan kita. Semoga ini dorong sama kita semangat, ya. Semangat ya, walaupun jumlah bapak masih kita hancurkan saja, tinggal sedikit nol. Jangan bapak takut. Jadi kemenangan bukan terletak pada jumlah, bukan terletak pada senjata, bukan terletak pada harta, tapi terletak pada apa? Istiqomah, keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mari kita tutup. Kalau tak pakai mukadimah tadi, ya aku juga langsung menutup. Mari kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.